Teknologi informasi membuka akses kesehatan universal, perlindungan data dan keamanan data menjadi utama. Setelah pertama kali kasus COVID-19 dikonfirmasikan masuk Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, secara sosial, masyarakat pun mulai beradaptasi dengan protokol tetap pemerintah seperti 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Perubahan tersebut juga berdampak pada layanan kesehatan. Bila biasanya masyarakat melakukan kunjungan langsung, kini demi menghindari keramaian, akhirnya dokter online pun menjadi solusi. Aplikasi dokter online ini sendiri sudah ada beberapa saat sebelum pandemi terjadi, tapi menjadi makin relevan untuk saat ini. Kalau sebelumnya bisa dianggap sebagai sebuah tahapan sebelum berkonsultasi tatap muka dengan dokter, maka di masa pandemi, layanan dokter online dalam bentuk aplikasi kesehatan bisa sekaligus dilakukan untuk konsultasi online. Penebusan obat pun sudah bisa dilakukan cukup dari rumah. Sebagian besar kegiatan ini berjalan dengan asumsi bahwa semua yang terlibat kegiatan online ini memang benar-benar pasien, dokter, dan rumah sakit yang berkepentingan. Namun demikian, dibutuhkan integrasi data yang lebih canggih dalam keberadaan layanan kesehatan online. Peranan perlindungan data, keamanan data, verifikasi identitas akan menjadi standar dalam memastikan individu yang tepat mendapat layanan dan perawatan yang akurat berdasar data medis yang kerahasiaannya dan keamanannya terjamin. Tujuan manajemen identitas digital dan privasi online dalam pelayanan kesehatan adalah untuk memastikan bahwa identitas pengguna layanan kesehatan, baik pasien maupun tenaga kesehatan, dapat diterima dan data kesehatan dilindungi. Dengan manajemen identitas digital, penggunaan layanan kesehatan dapat mengakses informasi medis mereka dengan mudah dan cepat melalui portal online, meningkatkan komunikasi efisien dengan dokter, dan memastikan keamanan data yang terjamin. Selain itu, identitas digital juga membantu mengurangi proses registrasi, memiliki kontrol lebih baik terhadap data kesehatan, dan mempercepat proses digitalisasi sektor kesehatan dan juga menjamin keamanan dan privasi pengguna dalam menggunakan aplikasi secara efisien dan efektif. Manajemen identitas digital juga bertujuan untuk melindungi privasi pengguna saat mereka berinteraksi dengan platform dengan layanan online. Manajemen identitas digital dalam pelayanan kesehatan membantu meningkatkan akses medis yang mudah dan cepat, komunikasi efisien dengan dokter, dan pengelolaan privasi yang lebih baik. Identitas digital juga membantu mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pengguna layanan kesehatan, baik pasien maupun tenaga kesehatan, untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan kepada orang yang tepat. Manajemen identitas dalam pelayanan kesehatan juga membantu memastikan keamanan data pasien, termasuk informasi seperti riwayat medis yang tetap aman dan terlindung dari pihak yang tidak berwenang. Fitur keamanan seperti enkripsi data dan pengaturan akses yang ketat diterapkan untuk melindungi informasi medis dari ancaman. Konsep pembatasan akses juga bisa diterapkan di lingkup fisik sebuah institusi kesehatan, menggunakan teknologi yang dipakai layanan manajemen pengunjung dan kontrol akses. Rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya bisa memisahkan area publik dengan area yang perlu pembatasan akses agar tidak sembarang orang bisa masuk. Pergerakan pengunjung dan pekerja di fasilitas bisa dipantau dan dicatat melalui sistem check-in dan check-out di pintu-pintu tertentu. Dengan demikian, kapasitas orang di sebuah fasilitas bisa selalu dipantau. Pelacakan pengunjung bisa diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Teknologi manajemen identitas digital dan privasi online sebagai layanan kesehatan merupakan isu yang penting dalam era digital. Teknologi manajemen identitas digital dan privasi online merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengamanatkan data pribadi, termasuk identitas elektronik, kata sandi, dan informasi kesehatan. Peranan teknologi manajemen identitas digital dan privasi online sebagai layanan kesehatan adalah untuk memastikan keamanan dan
ketersediaan data kesehatan pribadi. Hal ini penting karena data kesehatan pribadi adalah informasi yang sensitif dan berpotensi untuk digunakan secara tidak etis jika tidak diproteksi dengan baik. Untuk menjamin kesehatan dan ketersediaan data kesehatan pribadi, teknologi manajemen identitas digital dan privasi online harus menggunakan protokol yang terlindung dan menggunakan sistem pengelolaan yang tepat. Ini meliputi penggunaan sistem enkripsi, sistem pengelolaan hak akses, dan sistem pengelolaan kata sandi. Teknologi manajemen identitas digital dan privasi online juga harus memiliki sistem pengelolaan yang dapat memastikan bahwa data kesehatan pribadi hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan peraturan data kesehatan. Ini meliputi penggunaan sistem pengelolaan hak akses yang dapat membatasi akses ke data kesehatan pribadi hanya bagi pihak yang berwenang. Selain itu, teknologi manajemen identitas digital dan privasi online harus memiliki sistem pengelolaan yang dapat memastikan bahwa data kesehatan pribadi hanya diberikan kepada pihak yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan data kesehatan. Ini meliputi penggunaan sistem pengelolaan kata sandi yang dapat memastikan bahwa data kesehatan pribadi hanya diberikan kepada pihak yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan data kesehatan. Teknologi canggih mempermudah dunia kesehatan, muncul juga tantangan seputar pelindungan data medis. Data medis salah satunya adalah rekam medis yang bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Rekam medis adalah dokumen yang merinci sejarah seorang pasien, temuan-temuan klinis, hasil tes dan diagnosis dokter, perawatan sebelum maupun sesudah operasi, kemajuan pasien dan pengobatan yang diberikan. Catatan ini sangat membantu dokter dalam menentukan tindakan yang tepat. Bentuk lain data kesehatan adalah informasi terkait asuransi hingga kredensial dokter. Digitalisasi data rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya membuat data-data kesehatan yang dulunya disimpan di map-map di lemari besi, kini menjadi data digital yang disimpan di server yang tak harus berlokasi di fasilitas kesehatan terkait. Rumah sakit kini memasang sistem yang memungkinkan dokter melihat dan memutakhirkan rekam medis pasien melalui komputer di ruang praktik. Karena berupa data pribadi yang sensitif, isinya bisa disalahgunakan berbagai pihak. Itulah kenapa hukum mengatur rekam medis adalah rahasia. Meski dokumennya dimiliki dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, isi rekam medis adalah milik pasien. Di Amerika Serikat, antara 2009 sampai 2019 telah terjadi lebih dari 3.000 kasus kebocoran data kesehatan yang melibatkan lebih dari 230 juta data medis. Berdasarkan data HIPAA, Jurnal AS, modus tersering adalah pemeretasan memanfaatkan celah keamanan data. Healthcare.itnews.com menulis bahwa di dark web, data rekam medis bisa dijual hingga $1.000 per dokumen, jauh lebih mahal dari data kartu kredit. Bentuk pencurian data kesehatan tersebut bisa berupa: yang pertama, pencurian data administratif untuk pemalsuan identitas dokter. Yang kedua, peretasan info login perusahaan asuransi untuk fraud klaim asuransi. Yang ketiga, pemalsuan kartu asuransi, resep obat, hingga label obat untuk keperluan penyelundupan obat-obatan melalui bandara. Yang keempat, penggunaan informasi kesehatan untuk pemerasan. Institusi kesehatan harus menerapkan standar keamanan mereka untuk meniadakan akses tidak sah. Institusi kesehatan harus memastikan pihak-pihak yang mengakses adalah sah melalui validasi oleh otoritas sertifikasi terpercaya atau trust sertifikat authority seperti VIDA. Meskipun pasien adalah penerima manfaat utama dari pertimbangan privasi dalam layanan kesehatan, upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mencegah pengungkapan yang tidak disengaja dan penggunaan data pribadi yang berbahaya, karena beragam pemangku kepentingan terlibat dalam pembuatan, analisis,
dan interpretasi data. Mereka harus dilatih dan memenuhi syarat untuk mengelola informasi kesehatan dengan perilaku dan sikap yang menjaga privasi. Praktisi medis, perawat, anggota keluarga, peneliti, dan organisasi semuanya bisa mengambil tanggung jawab untuk melindungi data pasien dari pengungkapan dan akses yang tidak diinginkan. Selain itu, perusahaan asuransi kesehatan, klinik, farmasi, dan laboratorium juga perlu secara aktif menjaga privasi pasien. Solusi perangkat keras dan perangkat lunak juga bagian dari ekosistem teknologi yang meningkatkan privasi. Peralatan elektronik, perangkat medis, aplikasi seluler, dan teknologi yang dapat dikenakan dapat menjadi sasaran ketika akses dan berbagi data diaktifkan, sehingga menimbulkan risiko privasi. Koneksi ke internet memperburuk risiko privasi dan perhatian khusus diperlukan ketika perangkat terintegrasi dengan layanan pihak ketiga. Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengumpulan, pengambilan, dan analisis data. Ini adalah aset penting untuk mempertimbangkan privasi dan mencakup praktisi kesehatan seperti dokter, perawat, penyedia layanan seperti terapis, dokter gigi, pengasuh, anggota keluarga seperti kerabat, wali, dan lain-lain. Untuk memastikan privasi pengguna tetap terjaga, pertimbangan berbagai jenis data, sumber informasi, dan pemangku kepentingan di seluruh siklus hidup. Perlindungan data memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai strategi mulai dari pelatihan dan penggunaan hingga penerapan dan pengujian kontrol teknis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran privasi, mendidik, dan memberi informasi kepada pengguna akhir tentang perilaku yang memadai saat menggunakan data, peralatan, sistem, dan sumber daya.